Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Orcitra Cinta Dwistani dari Fisioterapi dengan NPM 200 6480396 Universitas Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gait cycle. Gait cycle yaitu satu siklus pola berjalan di mana aktivitas yang terjadi adalah antara heel strike pada satu tungkai dan heel strike pada tungkai yang sama. Selama satu siklus pola berjalan, setiap ekstremitas melewati satu fase stance, yaitu 60-65% dan satu fase swing, yaitu 35-40%. Pada gait cycle dibagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase stance, yaitu dimulai pada saat tumit, lalu tungkai yang terdepan menyentuh lantai, dan berakhir pada saat jari-jari tungkai yang sama terangkat dari lantai. Lalu fase swing, yaitu kaki yang sama tersebut tidak menyentuh permukaan, yaitu dimulai dari toe off dan berakhir dengan heel strike. Berikut merupakan normal gait, di mana terdiri dari fase stance 60-65% dan fase swing 35-40%. Lalu abnormal gait, yang pertama adalah antalgic gait, yaitu pasien berjalan dengan pincang, lalu bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stance. Trendelenburg gait, pasien condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu dan terjadi kelemahan pada otot gluteus medius. Spastic gait, kelainan cara berjalan di mana tungkai bawah bergerak dengan kaku dan jari-jari kaki saat berjalan diseret. Waddling gait, yaitu pasien mengalami kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai dengan peninggian hip joint, berjalannya seperti bebek. Ataxic gait, pasien memiliki gaya jalan di mana kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan karena kaki orang tersebut flat foot, tidak ada arcus longitudinal. Gluteus maximus gait, pasien mengalami kelemahan pada otot gluteus maximus, pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan initial contact, lalu pada sisi yang lemah toraks akan bergerak ke belakang, akibatnya trunk akan mundur. Plantar flexor gait, terjadi karena kelemahan otot plantar flexor yang berkurang atau tidak adanya push off pada waktu fase stance. Fase stance berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Parkinson gait, posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang dan kedua lutut pasien dalam keadaan fleksi. Cara jalannya terburu-buru, lalu mengambil langkah pendek tapi cepat, dan kedua lengan dalam keadaan kaku dan tidak mempunyai gerakan asosiasi yang normal pada waktu berjalan, sehingga pasien menengadah ke depan dan jalannya seakan-akan tidak bisa dihentikan. Psoatic limb, terjadi karena kelemahan otot pada psoas mayor, sehingga terdapat sakit di hip dan gerakannya melebihi trunk dan pelvic. Sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip, sehingga pada fase swing menjadi sulit dilakukan akibat pola jalan menjadi lateral rotasi, fleksi knee dan abduksi hip. Kontraktur gait, terjadi karena patologi pada hip, knee dan ankle dengan penyebab imobilisasi terlalu lama pada sendi itu sendiri. Arthrogenic gait, terjadi kekakuan pada hip atau knee dan pola jalan pada kaki yang sakit sehingga gerakannya adalah sirkumduksi. Pada kaki yang sehat lebih
condong ke plantar fleksi sehingga hip lebih tinggi daripada normal untuk melakukan kompensasi. Short leg gait disebabkan karena pendeknya salah satu tungkai pada kaki yang sakit. Pelvic terangkat dan pada kaki yang sehat, pelviknya turun. Pada kaki yang sakit, pada saat mid stance, kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Hemiplegic gait, tungkai yang sakit tampak kaku dan diayunkan pada panggul dengan gerak setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi yang sakit, lalu ekstremitas yang sakit dan spastik susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi. Step page gait, gerakan lutut tinggi dan kaki terkulai. Apabila tungkai diangkat, jari-jari kaki akan terseret, lalu terdapat paralisis otot tibialis anterior. Limping gait, adanya rasa nyeri pada ekstremitas bawah, lalu pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Astasia abasia, yaitu penderita tidak mampu berdiri atau berjalan, padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Drunken gait, gaya berjalan dengan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut, keracunan obat, dan tumor otak.